Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita tinggal kurang dari 30 jam sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto, akankah harga Bitcoin naik menuju 90.000 dalam beberapa hari ke depan? Dolar, dan apakah nantinya akan ada koreksi pasar kripto, atau apakah koreksi pasar kripto ini akan dimulai dalam waktu dekat? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin, kita bahas transaksi baru, dan beberapa peristiwa yang akan memicu pergerakan pasar yang sangat besar dalam waktu dekat. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di sini sedang terbentuk pola flag, dan sekarang kita ingin tahu apakah harga Bitcoin mampu menembus garis putih ini dan naik ke 92.000 dolar. Atau dari garis putih ini kita akan kembali mengalami koreksi yang sama seperti yang terjadi di sini, gitu, yaitu menuju ke arah garis ungu ini. Garis ungu ini berada di kisaran 70.000 dolar. Dan jika harga Bitcoin turun dan menembus garis ungu ini, maka kita akan mengalami koreksi setidaknya ke level 55.000 dolar dan mungkin bahkan ke 40.000 dolar. Saya akan jelaskan semuanya secara rinci. Saya bahas titik masuk posisi baru dan arah harga Bitcoin. Tapi sebelumnya saya tunjukkan peristiwa yang pengaruhi pasar agar Anda paham pergerakan Bitcoin. Ingat saya pernah bilang kalau besok 29 April akan ada rapat The Fed. Kemungkinan besar The Fed tidak akan menurunkan suku bunga, dan setelah keputusan suku bunga tersebut akan ada konferensi pers. Dalam konferensi pers itu mereka mungkin akan mengatakan bahwa mereka akan terus memantau inflasi dan lebih intensif mengamati perkembangan situasi antara Amerika dan Iran. Inflasi naik karena Amerika dan Iran, dan ada kemungkinan jika inflasi terus meningkat, maksudnya jika tidak ada perjanjian damai yang disepakati antara Iran dan Amerika, bisa jadi The Fed malah akan menaikkan suku bunga. Seperti semati kita harus menyimaknya dengan saksama apa yang akan mereka sampaikan di konferensi pers nanti. Namun kemungkinan besar ini akan menjadi sentimen negatif besok. Rapat The Fed berikutnya akan diadakan pada 17 Juni. Selain rapat The Fed pada hari itu, 29 April, laporan kuartalan perusahaan-perusahaan Amerika akan dirilis. Ini cenderung menjadi peristiwa yang positif. Hingga hari ini laporan perusahaan-perusahaan Amerika telah mendorong pertumbuhan pasar. Jadi bisa saja ada peristiwa negatif di awal, lalu diikuti peristiwa positif. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Ini adalah hari-hari lain saat laporan perusahaan Amerika akan dirilis. Jadi pada hari-hari tersebut pasar juga akan volatil karena perusahaan-perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Dan peristiwa-peristiwa ini akan berakhir sekitar tanggal 20 Mei. Sekarang kita ingin tahu sih kemana arah penembusan dari formasi ini, dari ke atas atau ke bawah. Lihat bagaimana kejadiannya di sini. Di sini harga bergerak turun dari pola segitiga ini. Bagaimana cara kerja formasi segitiga dalam teori? Pola sita ini juga bisa disebut sebagai cuma bendera. Ini adalah contoh bendera. Harga turun, membentuk bendera, lalu turun lagi. Ini juga contoh bendera dan ini contoh segitiga. Harga turun, membentuk segitiga, lalu turun lagi. Sekarang kita beralih ke praktik. Artinya dalam sebagian besar kasus, harga turun. Jadi probabilitas koreksi lebih besar daripada probabilitas kenaikan. Probabilitas kenaikan berada di kisaran 20%. Apa yang diperlukan agar harga naik hingga mencapai 92.000 dolar? Karena 92.000 dolar akan menjadi targetnya. Ingat saya pernah bilang untuk menunggu sampai harga Bitcoin di sini menembus garis putih ini. Lihat, dia tidak bisa menembusnya, dia tidak bisa bertahan di atas garis putih ini, dan setiap kali dia selalu turun lagi dari garis putih tersebut. Hal ini sudah terjadi beberapa kali di sini dan juga di sini. Perhatikan, disinilah garis putih itu terbentuk. Artinya, jika harga bertahan kuat di atas zona ini di kisaran 81 hingga 79 ribu dolar, potensi kenaikannya akan sangat besar. Namun selama nilai tukar di sana belum stabil, kemungkinan kemungkinan koreksi itu sangat besar. Nah, coba lihat, garis berwarna ungu ini adalah potensi tren kenaikan kita. Data ingat apa yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa jika tiba-tiba harga Bitcoin mulai bertahan di bawah garis ungu ini, hari ini adalah hari pertama ia mulai bertahan di bawah garis ungu tersebut. Jika besok dan lusa ia masih berada di sini, maka kemungkinan koreksi sangat besar. Dan jika koreksi ini terjadi, maka harganya akan berada di kisaran 69.800. Jika harga Bitcoin menembus garis ungu ini, harganya akan turun menuju targetnya. Saya akan jelaskan di mana target-target tersebut berada dan bagaimana cara mengetahui bahwa koreksi besar sedang terjadi. Jika tiba-tiba harga Bitcoin mulai bertahan di bawah garis ungu ini, yaitu di bawah 70.000 dolar dan bertahan di sini selama beberapa hari, maka kemungkinan terjadinya koreksi akan sangat besar. Maksud saya koreksi yang lebih besar. Targetnya akan berada di kisaran 55.000. 400 itu akan menjadi target pertama. Target kedua kita berada di sini, 45 dan 40 ribu. 45-40 ribu dolar. Ini adalah zona konsolidasi besar berikutnya yang potensial karena tidak ada support di antara 55 dan 45 ribu dolar.
Jadi jika harga Bitcoin mendekati $55.000 dan menembus zona ini, maka harganya akan dengan cepat turun ke 45. Ya, target akhirnya adalah 30. Artinya di 30.000 adalah support besar berikutnya, tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya karena kita belum melihat penembusan ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan harga Ethereum. Ethereum juga sedang berada dalam formasi flag, artinya formasinya mirip dengan Bitcoin. Ethereum bergantung pada Bitcoin. Ya, jika Bitcoin yang naik terus menembus garis putihnya, maka garis penembusan ke atas untuk Ethereum ada di sini, berada di level $2480. Ya, jika ini berhasil, artinya jika harga Ethereum menembus garis putih tersebut, maka ia akan mencapai level $3.050. Saat ini harga Bitcoin belum berhasil menembus garis putih tersebut, dan dari garis putih itu Bitcoin bergerak turun. Oleh karena itu, Ethereum juga ikut turun. Artinya Ethereum bergantung pada Bitcoin. Jika Bitcoin mendekati garis ungunya, yaitu di angka $70.000, maka Ethereum kemungkinan akan berada di kisaran ini, yaitu $2.050. Ketika Bitcoin coba tebus garis ungunya, maka Ethereum akan menembus garis ungunya, dan target pertama Ethereum ada di sini, yaitu $1.495. Target Ethereum berikutnya ada di sini, $745. Ingat, saya pernah bilang kalau seandainya, tapi sebelumnya perlu ada koreksi ke level $40.000 untuk Bitcoin. Ingat ya, saya pernah bilang kalau Bitcoin mengalami koreksi, Anda akan membutuhkan garis-garis hijau ini. Garis-garis hijau ini adalah garis pembalikan arah Bitcoin. Misalnya jika Bitcoin turun ke $55.000, maka Ethereum kemungkinan akan tertahan di sini, di angka $1.450. Jika Bitcoin turun ke $50.000, maka Ethereum akan tertahan di 1.250. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini jika belum. Dukungan kalian sangat membantu saya. Nah, jadi garis-garis hijau ini adalah potensi area pembalikan arah tren ke atas untuk aset Ethereum. Lihat apa yang terjadi dengan harga Solana. Solana juga sangat bergantung pada Bitcoin, dan saat ini Solana sedang membentuk pola segitiga, artinya Bitcoin tidak berhasil menembus garis putihnya ke atas. Yes, dari garis putih, yaitu garis resistensi, Bitcoin bergerak turun. Dan seperti yang Anda lihat, Solana juga ikut turun bersama Bitcoin. Artinya kemungkinan koreksi Bitcoin lebih tinggi daripada kemungkinan kenaikannya. Jika Bitcoin akhirnya mampu menembus garis putihnya, yaitu garis resistensi, dan naik ke $90.000, maka Solana kira-kira akan berhenti di sini. Sebentar, saya lihat di mana posisinya. Tunggu sebentar. Itu berada di kisaran $114. Disinilah letak garis resistensinya, tapi Anda tidak membutuhkannya saat ini. Ini adalah garis resistensi utama. Mengapa Anda tidak membutuhkannya? Karena Bitcoin kita belum menembus ke atas. Jadi kemungkinan koreksi pada Bitcoin cukup besar. Mari kita asumsikan Bitcoin terus turun, menembus garis ungunya, artinya menembus $70.000, maka Solana juga akan ikut terkoreksi, dan Anda akan membutuhkan garis-garis hijau ini. Garis-garis hijau ini adalah zona support potensial untuk Solana. Jika katakanlah Bitcoin turun ke $50.000, Solana akan berhenti di $47. Target pertama untuk Solana itu berada di angka $51, dan untuk target kedua, tunggu sebentar ya. Target kedua Solana berada di kisaran $25. Namun di sini kemungkinan besar akan ada support kuat di angka $40.000. Jadi koreksi memang belum terjadi, namun mungkin garis-garis hijau ini akan berguna bagi Anda di masa depan. Silakan ambil tangkapan layarnya. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk memberikan like, jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum berlangganan. Ini akan sangat membantu saya. Jadi saya ulangi apa yang penting. Rapat The Fed itu penting. Rapatnya besok, lalu konferensi pers The Fed juga penting. Itu akan terjadi 30 menit setelah pengumuman suku bunga. Lalu laporan kuartalan perusahaan-perusahaan Amerika juga penting. Seringkali keesokan harinya, yaitu hari Kamis, kurs mulai bergerak lebih signifikan. Entah itu mulai naik lebih tinggi, turun lagi, atau justru berbalik arah dan bergerak ke arah sebaliknya. Jadi suatu dua hari ini sangat penting, yaitu Rabu dan Kamis. Harap berhati-hati akan ada volatilitas. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga malam Anda menyenangkan dan sampai jumpa. Dadah.